Apa kira-kira? Kurikulum itu mengalami pengembangan karena faktor psikologis. Mungkin disesuaikan dengan kebutuhan industri itu, Pak. Psikologis. Atau kebutuhan ya karakteristik misalkan pegawai di industri apa ya, budaya kerja kayak gitu mungkin. Budaya kerja misalkan harus disiplin dan seperti apa, maka perlu ditanamkan lebih awal dari sekolah. Misal seperti tata cara parkir. Misalkan budaya kerja itu kan tidak hanya ketika kerja saja, dari mulai siswa masuk di lingkungan sekolah, penataan misalkan kemudian jalur masuk, kemudian arah seperti itu mungkin Pak. Jadi disesuaikan dengan psikologis nanti ketika peserta didik sudah masuk ke dunia industri. Mungkin. Iya. Bisa ya. Jadi contohnya tuh saya tuh coba, karena kan di UPI kan dekat DT ya. Nah, DT itu punya prinsip disiplin ya. Disiplinnya kan sangat ketat ya. Nah, itu siswanya itu diberi sanksi ya kalau terlambat ya. Kemudian kalau melakukan buang sampah itu ya. Nah, itu kalau ketahuan tuh kena sanksi juga ya. Nah, itu salah satu akhirnya dibuat aturan ya. Nah, kan aturan itu salah satu kurikulum kan tadi ya disebutkan ya. Aturan itu bagian dari kurikulum ya. Jadi kalau kita bicara di sini kurikulum, bayangan kita jangan sempit ya. Berarti susunan mata pelajaran, dan tidak itu aja ya. Kalau kita bicara kurikulum di sini itu berarti semuanya ya, termasuk aturan ya. Nah, datangnya harus tadi disampaikan Ibu Maya ya, datangnya harus pagi. Itu salah satu kurikulum ya, pengembangan kurikulum dan dalam bentuk aturan ya. Kenapa harus pagi ya? Karena ingin menciptakan psikologis disiplin ya. Nanti kalau sudah kerja, sudah terbiasa dengan kegiatan disiplin tadi ya. Nah, itu salah satu faktor psikologis ya. Nah, bisa juga misalkan nih kita membuat kurikulum untuk berkebutuhan khusus ya, anak yang berkebutuhan khusus ya. Berarti kan psikologisnya kan beda ya dengan orang-orang yang normal gitu ya. Nah, maka kita sesuaikan juga ya, pengembangan kurikulumnya kita sesuaikan dengan kemampuan psikologis mereka ya. Jadi itu salah satu alasan kenapa dibuatnya perubahan kurikulum ya. Nah, kalau filosofis contohnya apa? Nah, saya cari ya filosofis. Contohnya, siapa yang bisa memberikan contoh? Oke, filosofis. Pak Alex bisa memberikan masukan kenapa kurikulum itu dikembangkan gara-gara filosofis, atau kurikulum dikembangkan berdasarkan filosofisnya apa? Filosofis ya Pak. Apa ya? Filsafat sudah pernah dapat ya? Filsafat sudah Pak. Semester 1 ya? Semester 1. Siapa dosennya? Ini almarhum Prof. Pawan Pak. Oh iya. Oh, iya. Nah, filsafat itu ilmu yang tinggi ya tingkatannya ya. Nah, jadi sebelum apa ya terrealisasi, biasanya filsafat dulu ya, ide dulu ya. Nah, kira-kira kasusnya apa nih? Perubahan kurikulum gara-gara perbedaan atau munculnya filsafat yang baru, filosofi yang baru. Pak ya. Sebentar Pak, saya masih belum ketemu Pak. Misal ini Pak dulu Pak. Kurikulum yang, maaf ya Pak, saya agak lupa. Kurikulum yang sebelum eranya Indonesia Merdeka itu Pak, kurikulum berapa itu ya? Kemudian setelah itu kan perubahan zaman tuh Pak,
reformasi gitu. Nah itu kan perubahannya secara total gitu Pak. Nah mungkin itu ini didasari filsafat apa itu? Atau filosofi apa, didasari apa itu kok berubah? Filsafat pengetahuan, terus kalau apa lagi ya Pak ya? Kalau misalkan ini Pak, maaf Pak, kasus yang lain, seandainya kurikulumnya menyesuaikan dengan sekolahnya Pak. Contoh, mohon maaf, mungkin sekolahnya nuansa Muslim, jadi filosofis agama, jadi kurikulumnya pun menyesuaikan. Yang non Muslim juga sama, begitu mungkin Pak. Iya betul ya. Jadi pengembangan kurikulum salah satunya disebabkan oleh adanya filsafat yang baru atau filosofi yang diciptakan baru ya oleh sekolah itu ya. Jadi betul misalkan di sekolah agama khusus ya, misalkan pesantren ya, itu pasti filosofinya berbeda dengan sekolah reguler ya. Pesantren itu misalkan filosofinya mencetak santri yang soleh misalkan, filosofinya seperti itu, sehingga kurikulumnya pasti disesuaikan ya bagaimana supaya bisa menciptakan filosofi itu ya. Maka dibuatlah aturan-aturan, kemudian misalnya aturan masuk ke pelajaran-pelajaran ya. Nah jadi tiga komponen itu yang mendasari kenapa kurikulum itu berubah ya. Dirasakan nggak ketika Bapak Ibu sekolah dari SD ya, sampai sekarang itu merasakan perubahan kurikulum gara-gara tiga ini nggak? Bisa ya? Merasakan ya? Contohnya ya kurikulum ketika kuliah dengan sekolah kan beda ya. Itu maksudnya apa tuh? Misalkan ketika sekolah ya, baik menengah kejuruan maupun menengah atas, terus tiba-tiba sekarang jadi mahasiswa ya, dari siswa ke mahasiswa. Itu beda nggak kurikulumnya? Nah, bagaimana yang berubah? Semuanya ya, karena namanya juga berbeda ya, dari siswa sekarang ke mahasiswa. Kemudian dari mahasiswa S1 ke mahasiswa S2, itu filosofinya juga berbeda ya. Semuanya berbeda tuh, filosofinya, psikologisnya, sosiologis dan teknologisnya itu berubah semua ya. Filosofinya S2 itu berarti sudah bisa menganalisis ya. Kalau nanti bikin tesis itu bukan menggunakan ya, tapi menganalisis, membandingkan ya. Kalau S1 kan menggunakan metode ya. Biasanya kan gitu ya, S1 menggunakan ya. Kalau S2 filosofinya sudah beda, sudah bisa menganalisis, berarti bisa membandingkan ya, membedakan, membandingkan, menganalisis mana yang jelek, mana yang bagus ya. Nanti S3 filosofinya bukan menganalisis, tapi lebih tinggi lagi mengkrit ya, membuat, menciptakan. Ya. Dengan seperti itu berarti kan beda kurikulumnya nanti ya. Psikologisnya beda, psikologisnya kalau anak sekolah menengah itu masih psikologisnya itu masih suka disuapin istilahnya ya, materinya suka disampaikan oleh gurunya kan. Bapak Ibu mengajar masih seperti itu, masih mengajar siswanya dengan memberikan materi tulis. Masih ya, karena sekolah apalagi SD ya, dari SD itu hampir 80%, 90% itu dari guru ya. SMP itu sudah mulai 60-70, SMA itu sudah mulai berkurang ya, masih 50-60 ya. Nah nanti mahasiswa itu bahkan kalau mahasiswa itu bisa berkurang juga ya, materinya itu mungkin sedikit yang dari dosennya, sisanya dari eksplor mahasiswanya. Nah, mahasiswa S2 mungkin sudah 100% nanti dari mahasiswa ya, 80% mungkin dari mahasiswa, guru atau dosen hanya sedikit. Mahasiswa S3 itu udah total ya, dosennya cuma datang tidak memberi materi ya, hanya memberikan arahan saja ya. Nah seperti itu psikologis ya.
Kemudian teknologisnya juga beda ya. SD ya, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, teknologinya beda ya. Ya ini asas pengembangan kurikulum ya. Nah, sekarang inovasi ya. Inovasi. Kenapa muncul inovasi? Nah, inovasi itu muncul karena ada masalah ya, tadi sudah disampaikan di awal. Bisa juga inovasi itu karena kebosanan ya. Ya mungkin masalahnya itu bosan ya. Bosan dengan keadaan yang sekarang ya. Kemudian ada juga masalah yang muncul ya. Kemudian muncul sehingga kita harus membuat sesuatu hal yang baru ya. Dianalisis ya, ini langkah-langkahnya ya, langkah-langkah melakukan inovasi ya. Pertama adanya masalah, kemudian kita analisis kebutuhannya ya. Contoh kasusnya seperti apa nih masalahnya? Misalkan kita mau membuat inovasi baru nih di pembelajaran ya. Contoh kasusnya pandemi aja ya, misalkan ada masalah nih, kita tidak boleh bertemu ya, guru dengan siswa tidak boleh bertemu. Ini masalah kan ya? Nah, analisis kebutuhannya apa nih? Kira-kira kita butuh apa nih supaya masih bisa berkomunikasi? Kita butuh media ya, media untuk menghubungkan antara guru dengan siswa. Setelah itu ditulis ya, media, kemudian apalagi kita butuh aturannya ya. Setelah dianalisis, maka rancangannya seperti apa nih? Nah, karena kita pengguna ya, rancangannya yang menggunakan yang ada ya. Itu Zoom itu kan sebelumnya sudah ada apa tidak nih? Pandemi Zoom itu adanya sebelum pandemi atau ketika pandemi? Aplikasi Zoom. Sebelum pandemi udah ada. Nah, jadi sebenarnya Zoom itu kan memang buat konferensi atau pertemuan jarak jauh ya. Tapi dulu belum tenar ya seperti sekarang ya. Nah, dengan adanya masalah itu maka muncul rancangan inovasi ya. Pakai apa nih? Nah, muncul ada nih aplikasi Zoom muncul. Terus Zoom kok bayar ya? Nah, ini kesulitan nih buat anak sekolah nih. Muncul yang sederhana pakai apa? Yang gratis pakai Google Meet ya. Nah, Google Meet ya, muncul Google Meet ya. Terus Google Meet itu butuh internet ya. Akhirnya muncul pakai WA ya. Kalau Bapak Ibu ngajar pakai apa waktu daring? Sudah pakai Zoom atau melalui tahap yang sederhana pakai WA? Google Classroom. Ya kalau SMK ya, SMA pakai itu ya. Google Meet. Ya itu SMA ya. Kalau anak SD kan nggak susah ya. Nah itu rancangan inovasi ya. Kemudian, jadi rancangan inovasi itu muncul dari analisis kebutuhan ya. Kemudian dikembangkan ya. Nah Google Meet itu, Google Classroom itu medianya ya. Kemudian kita buat pengembangannya seperti apa nih supaya pembelajarannya itu interaktif ya, dikembangkan ya. Google Classroom-nya dikembangkan ya, atau membuat juga e-learning ya, sampai e-learning. Kemudian setelah dikembangkan baru diuji coba ya. Nah uji cobanya kira-kira berhasil nggak ya? Uji coba, setelah itu diperbaiki kalau ada kesalahan, ada kekurangan ya. Kemudian diimplementasikan dan dievaluasi. Nah, bedanya apa nih uji coba dengan implementasi? Bedanya apa? Muhammad Syafri. Di tahap 4 sama tahap 6 bedanya apa? Kalau pelaksanaan uji coba menurut saya untuk audiennya ataupun yang mencoba itu tidak lebih dari 5 atau tidak lebih banyak gitu ya. Tapi kalau implementasi sudah lebih banyak lagi. Iya. Jadi uji coba itu tidak hanya sekali ya. Bagusnya tidak hanya sekali ya. Jadi uji coba dulu, misalkan sampel ya, dipilih beberapa audien atau beberapa subjek ya sebagai pencobanya. Kira-kira ada
kendala enggak ya. Nah di situ ada nomor 5 itu ya. Ada kendala atau tidak ya, kalau ada langsung perbaiki, coba lagi ya begitu. Jadi sebelum implementasi itu sebenarnya ada siklus ya. Jadi coba satu, mungkin pernah dapat itu ya, pengembangan lunak ya, ada kan ya siklus itu ya. Nah itu dicoba diperbaiki, setelah sudah dirasa cukup, baru diimplementasikan ya. Diimplementasi berarti diterapkan ya. Diterapkan, setelah itu perlu dievaluasi ya. Nah, makanya kurikulum itu ada evaluasi ya. Kenapa muncul evaluasi? Karena tadi ya alasan perkembangan tadi muncul evaluasi ya. Nah, ini yang disebut dengan 7 tahap inovasi ya. Berarti kalau kita ingin membuat inovasi pengembangan kurikulum, maka langkah ini yang harus dilakukan ya. Yang ke depan mau ada inovasi mengubah kurikulum ya, kurikulum. Sekarang masih pakai kurikulum apa? Kurikulum di sekolah itu sekarang pakai apa istilahnya? Kurtilas. Masih kurtilas. Revisi ya? Iya. Masih kurtilas ya. Berarti sudah hampir 10 tahun ya, tahun depan ya. Nah, itu perlu evaluasi nggak? Ada evaluasinya nggak? Ada evaluasi ya pasti ya. Nah, evaluasi ini ya sebagai dasar untuk melakukan perubahan lagi ya. Nah, kalau di perguruan tinggi itu ada istilah MBKM ya, mungkin pernah dengar ya, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka ya, MBKM. Nah, itu mengubah kurikulum itu. Ada kebijakan ya, kebijakan dari menteri bahwa kuliah itu tidak harus di kampusnya ya. Itu filosofinya dulu ya berarti ya. Dia berubah karena filosofi ya. Filsafat dari menteri. Belajar itu bebas, tidak harus di kampusnya. Tidak harus mengambil mata kuliah di prodinya. Nah, itu filosofinya dulu tuh. Maka muncul istilah kampus merdeka ya. Akhirnya berubah itu. Apa yang berubah? Di perguruan tinggi. Aturannya berubah ya. Jadi mahasiswa itu boleh mengambil 2 semester di luar kampusnya. Nah, itu aturannya ya, berarti kan kurikulum berubah ya. Kemudian mahasiswa boleh mengambil 1 semester di luar prodinya tapi dalam satu kampus. Yaitu yang kelompokan itu prodinya itu. Ya. Akhirnya menyesuaikan susunan mata kuliahnya itu. Jadi mata kuliah yang bisa dikonversi itu tadinya di awal ya, mata kuliah dasar itu di awal. Sekarang dipindahkan ke semester akhir ya, supaya nanti bisa dikonversi ya. Karena ada aturan mengambil mata kuliah di luar kampus itu ketika semester 4 ke atas ya. Nah, maka prodi di kampus itu mengubah susunan mata kuliahnya, yang mata kuliah ini dipindahkan ke 1 sampai 4 ya. Itu perubahan karena apa? Filosofi ya, filosofi dari menterinya ya. Nah, itu salah satu asas pengembangan ya. Nah, itu beberapa contoh dari perubahan kurikulum ya. Baik, itu yang saya sampaikan di awalnya karena saya belum meramu lagi ya. Kira-kira apa yang mau dibuat susunannya ya. Nah, nanti tugasnya seminggu ini saya akan coba untuk membuat silabusnya atau RPS-nya. Kemudian setelah itu saya akan memberikan tugas tiap satu peserta itu untuk mencari materinya sehingga kita diskusi ya di sana banyak masukan-masukan yang kita diskusi. Jadi satu peserta satu topik ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jelas? Baik, Pak. Ya tadi kenapa seperti itu cara belajarnya tadi disampaikannya ada perubahan dari sisi psikologisnya ya. Psikologis ya, ini termasuk salah satu perubahan kurikulum faktor psikologis ya. Kalau mahasiswa S1 yaitu psikologisnya kan masih ada berbau sekolah ya, masih manja-manja gitu, masih tidak bisa mandiri ya. Tapi kalau S2 itu sudah
mandiri ya, artinya bisa mencari sendiri ya, mengeksplor sendiri ya. Nanti kalau kuliah S3 lebih berat lagi, jadi suruh bikin jurnal atau terserah mau dari mana ya, yang penting ada jurnal yang dipublish ya. Nah, itu perubahan psikologis ya. Baik ada yang ingin ditanyakan? Kuliah tetap jam hari ini ya, tetap setelah habis maghrib ya. Baik Pak. Kalau apa namanya tugas-tugasnya nanti saya sampaikan di grup PA ya. Saya belum bikin grup PA ya? Ya Pak, baik Pak. Ada. Bikin ya? Bikin ya, grup PA supaya informasinya langsung ke grup PA. Baik Pak. Tidak perlu satu-satu ya. Belum punya grup mata kuliah lain juga belum ada? Ada Pak, tadi udah bikin yang panjang. Oh ya, tinggal diganti nama grupnya aja ya. Iya siapa? Warzubni ya, Bu Warzubni. KM-nya ya? Iya Pak. Bu Warzubni kegiatannya apa? Saya freelancer aja Pak, online kerjaannya. Soalnya masih nemenin ibu bolak-balik Bandung, Pontianak. Hah? Sekarang di mana? Sekarang di Bandung Pak. Ibunya mau ujian. Hah? Apa? Iya, ibu saya kan lagi juga S3, lagi mau ujian gitu Pak di UIN. Jadi iya. Bantuin ibunya gitu? Iya gitu Pak. Jadi di mana masih SG? Di UIN SG di Bandung Pak. Ngambil apa? Ngambil pendidikan Islam. Berarti freelance itu maksudnya di bidang apa? Pendidikan, ngajar? Di ibu saya dosen soalnya Pak. Bukan, di Pontianak. Bu Warzubninya. Oh, saya ngambil translate Pak. Hah? Kerjaannya. Jadi bisa tuh ya kalau translate paper ya? Oh bisa Pak, gampang Pak itu mah. Nah Pak. Ini bisa saya buat ini. Boleh Pak, boleh Pak. Paper yang nanti S2 itu syaratnya papernya publish ya, publish di. Iya Pak, udah disuruh sama Pak Lala buat publish kita juga kemarin. Nah nanti tugas saya ini juga bisa menjadi artikel ya, artikel yang sifatnya teori ya. Jadi artikel itu bukan. Jadi artikel itu ada dua, artikel yang berasal dari penelitian, ya. Satu artikel literatur, jadi berasal dari kumpulan-kumpulan materi ya. Nah kalau yang tugas mata kuliah saya ini karena bukan tugas kasus ya, bukan penelitian, maka munculnya artikelnya literatur nanti. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil sumber-sumber dari berbagai macam ya, kemudian dibuat satu format artikel nanti dipublish ya, karena syarat dari UPI itu untuk pasca itu harus punya artikel yang dipublish ya. Nah makanya mulai sekarang itu latihan ya membuat artikel ya. Baik Pak. Kalau nggak tahu kalau pendidikan ilkom itu apakah harus terindeks Scopus atau bebas ya. Yang penting artikel internasional ya. Ya, baik Bu Warzubni ya. Jadi sekarang freelance ya. Iya Pak. Berarti biaya masih ditanggung orang tua ya? Betul sekali Pak. Ya, itu masih ngerti dikira teh nanti Raja Pri aja ya. Kalau ingin tanya tentang itu. Iya Pak, siapa? Baik Bapak Ibu ingin disampaikan, ingin disampaikan dulu. Sebelum tutup. Nggak ada? Pak Sedoni? Sepertinya cukup Pak untuk saat ini. Baik, kalau tidak ada Bapak Ibu, untuk hari ini kita cukupkan dulu ya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa mulai dengan pertemuan yang baru. Dan mudah-mudahan sudah terbentuk ya PS-nya. Nah, sehingga kita bisa mulai perkuliahan dengan silabus atau susunan materinya yang sudah lengkap ya. Nanti kalau ada usul kita coba diskusi di grup PA ya. Misalkan saya menyampaikan APS-nya, kemudian ada usulan ya, silakan disampaikan ya. Karena memang belum ada di kurikulum
di S2 ini ya, di mata kuliah baru ya. Sehingga kita masih mencoba semua mata kuliah itu baru ya. Nah, kecuali Unplan ya. Kalau Unplan itu kan karena mata kuliah di S1 ya. Tapi untuk S2 itu semuanya baru, sehingga semua dosen itu mencoba untuk meraba-raba atau menyusun ya, mau mengarah kemana nih mata kuliah yang disampaikan ya. Baik, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.